Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita live lagi selama 50 menit ke depan. Kita akan lakukan live tanya jawab seputar masalah kredit macet. Apakah itu bank, leasing, koperasi, pinjaman online, apakah jaminannya itu sertifikat tanah dan bangunan, apakah BPKB tanpa agunan dan kartu kredit. Kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya. Seperti biasa kita lakukan live. Saya melakukan live ini seminggu 3 kali, malam Minggu, malam Senin, dan malam Kamis. Jadi seminggu 3 kali. Kalau ada waktu yang kosong sedikit, saya lakukan live, walaupun di luar jadwal. Jadi ya, selamat datang yang baru bergabung, dan terima kasih yang sudah langsung ngasih gift-nya. Jangan lupa di tap like-nya ya, love begitu. Jadi masalahnya itu kadang-kadang ada, saya lihat baca komentar tapi belum sempat saya baca, kendaraannya mau ditarik paksa oleh debt collector. Bahwasanya kendaraan itu tidak bisa dilakukan penarikan paksa apapun alasannya, kecuali ada dua hal yang yang bisa dilakukan penarikan. Yang pertama, debitur mengakui bahwasanya debitur tersebut one prestasi. Yang kedua, debitur secara sukarela menyerahkan kendaraannya. Itu ada dua hal tersebut. Tapi kalau dua hal tersebut dilakukan tidak ada masalah. Itu mengacu kita jurisprudensinya itu putusan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau misalnya ada di perjanjian apakah di dalam fidusia atau perjanjian dari pihak bank, kalau namanya putusan dari Mahkamah Konstitusi itu putusannya mengikat ya. Jadi tidak ada namanya itu menjadi suatu kalau istilah umumnya itu menjadi tolak ukur untuk menjadi undang-undang seperti itu. Duh, sebentar ada semut. Nah, seperti biasa kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya. Jadi saya akan live itu selama 50 menit ke depan atau 1 jam. Nah, kalau misalnya debt collector itu biasanya, nah inilah kita harus kita bandingkan, kita bisa melihat debt collector kadang-kadang di lapangan itu dia melakukan, ini tidak semuanya ya, tidak semua debt collector, tapi ada namanya oknum. Dia berpikir resiko itu nomor 2. Yang penting dia lakukan penarikan kendaraannya. Supaya kenapa? Supaya mendapatkan insentif. Ya enggak? Insentif itu pada saat dia mendapatkan kendaraan, maka insentif itu baru bisa dikeluarkan. Tapi kendaraan itu harus diserahkan ke pihak finance. Tapi kalau bank tidak bisa, bank belum pernah melakukan kerjasama ataupun dia melakukan pihak katakanlah mata elang itu melakukan pengambilan paksa kendaraan. Itu belum ada, belum saya dengar ya. Tapi nggak tahu kalau sekarang bisa dilakukan. Tapi secara hukumnya itu tidak boleh. Nah, itu sangat berisiko bagi personal. Jadi perusahaan itu tidak mungkin memberikan instruksi secara tertulis melakukan penarikan paksa. Itu tidak akan mungkin. Ya, itu tidak akan bisa. Nah, itu kalau agunan kendaraan. Tapi kalau misalnya agunan sertifikat, mungkin ada salah satu bank, mungkin teman-teman sudah tahu, baru 1 bulan dilakukan dilakukan semprot, dilakukan pasang stiker rumahnya itu. Ini kan sifatnya mempermalukan. Dan itu secara prosedurnya itu harus memberikan SP1, SP2, SP3. Nah, ini kadang-kadang petugasnya aja garang aja petugas. Ini adalah oknum ya, ingat ya, ini adalah oknum, bukan instruksi dari pusatnya, dari atasannya. Itu tidak ada instruksi secara tertulis maksudnya. Kalau secara lisan kita susah membuktikannya. Nah, kalau kondisi seperti itu, katakanlah dia memberikan asetnya itu tanah dan bangunan disebarluaskan untuk dilakukan lelang, sedangkan dia tidak melakukan lelang. Nah, ini masuk ke UU ITE, bisa juga sifatnya mempermalukan. Memang kredit itu bukan sifatnya kerahasiaan, tapi ini sifatnya kalau dia melakukan tanpa prosedur dia bisa terkena pidana. Begitu ya.
Rani Hidayat, bang saya pernah mobil ditarik pas lagi di jalan padahal posisi mau bayar ke leasingnya. Nah yang seperti ini kalau dia mau dia penarikan yang penting sudah berpindah kunci, Anda tidak tanda tangan surat pernyataan atau tanda terima menyerahkan secara sukarela, Anda bisa melaporkan ke pihak kepolisian. Ini pidana, ancaman hukumannya 5 tahun penjara, lumayan, dia bisa langsung ditahan. Jadi banyak masyarakat ini takut melapor ke polisi. Wah, nanti kalau misalnya tidak ada uang, bagaimana kalau melapor? Kalau ini, itu kan kita kan udahlah, jangan berpikiran negatif-negatif. Yang penting kita harus melaporkan ke kepolisian. Itu kan wewenang ada di kepolisian, bukan kita wewenang lagi. Udah, infokan laporkan ke pihak kepolisian, biar diproses, ya enggak? Nah, diproses atau tidak, bagaimana Anda melakukan follow up? Datang tanyakan lagi bagaimana prosesnya seperti apa, begitulah. Jangan takut melaporkan. Kalau debitur tidak mau melaporkan, nanti lama-lama pihak leasing akan enak seperti ini, dia melakukan penarikan. Jadi harus banyak yang melaporkan. Ini oknumnya ya, gitu ya. Dan dia Adit Noval, bang kalau sudah ada ancaman pemasangan stiker tapi kita mau bayar satu dulu dari 3 bulan, tidak ada masalah. Anda sudah bayar udah bagus, udah tidak ada masalah. Bank malah suka. Nah petugasnya itu yang masalahnya itu. Masalah petugas itu kan dia melakukan pengen lunas semua tunggakan yang ada. Kalau diancam, logika sederhana begini. Saya berapa kali sering saya live, saya menganalogikan begini. Itu rumah-rumah Anda. Jangan memberikan izin petugas masuk ke rumah Anda, ke halaman rumah Anda. Kalau Anda melarang masuk ke halaman rumah Anda itu, dia tidak bisa nempel kan. Nah, kalau dia memaksakan masuk, berarti itu ada ancaman pidana, memasuki halaman perkarangan orang lain tanpa seizin pemilik. Nah, lumayan kan, 9 bulan penjara, bisa dilaporkan. Gitu ya. Dan tidak boleh, ada 2 versi, ada yang boleh, ada yang tidak. Itu sudah walaupun ada di perjanjian kredit, tapi kan tapi tetap juga mengacu undang-undang yang ada di Indonesia kan. Peraturan tidak boleh, aturan di pihak bank tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Begitu ya, Adit Noval. Siapa lagi saya ini? Nanang, bang, saya disuruh menghadap pimpinan BRI. Saya kesebut lagi, bang saya disuruh menghadap pimpinan bank titik-titik, terus bilangnya 1 bulan harus selesai kreditnya kredit macetnya harus diselesaikan 1 bulan. Itu tunggakan yang ada, tunggakan ya, diselesaikan aja. Kalau masih ada kemampuan ya diinikan aja, direstruktur, gitu ya. Siapa lagi? Bentar, saya balas WA sebentar ya. Jadi siapa lagi nih? Alon, memberi SP telat per minggu, telat 1 bulan, mau dilelang. Padahal tabungan dipotong, masih ada 2 angsuran. Berarti tidak mungkin dilakukan lelang, itu pengancaman. Nah, gunanya hold, duitnya di hold, ditahan 2 kali angsuran itu kalau Anda sedang kondisi yang menunggak. Jadi pihak bank sedikit aman, dia bisa melakukan buka blokir 1 kali, diambil cicilan 1 kali langsung. Itu gunanya. Kalau ditahan Anda bisa laporkan, kenapa ditahan, diblokir kenapa? Ya enggak, guna blokir buat apa? Kan itu, Anda bisa laporkan. Pihak bank itu ke kantor pusatnya dan dilaporkan ke OJK ya, ke OJK. Memang Anda pasti dimintakan surat pernyataan. Gunanya buat apa? Kalau hanya disimpan dana itu hanya untuk tabungan, itu Anda bisa komplain. Kenapa diblokir 2 kali angsuran? 2 kali angsuran itu pasti gunanya untuk apabila Anda terjadi kesusahan, makanya dibuka untuk pembayaran cicilan. Telah berapa bulan sampai dilelang? 6 bulan ke atas lah, baru kita bicaranya lelang, gitu ya. Nanang, terus bilangnya nanti apeknya ke anak istri, katanya bang kalau nggak selesai bulan ini, nggak bisa, ke anak istri nggak bisa. Kalau meninggal dunia anak istri bisa, anak istri.
Yang penting istrinya tanda tangan juga, ya enggak? Dan anaknya mengakui. Kan ada prosedur yang lain. Ya. Siapa lagi? Toke Bican. Kak mau tanya, kemarin saya bayar kartu kredit tapi yang saya bayar tagihan minimum. Tagihan kok nggak berkurang? Berkurang ya. Kalau minimum ya seperti itu. Pokoknya pasti kecil. Minimum itu berapa? Ada yang 5%, ada yang 10% minimum payment itu kan minimal pembayaran. Kalau 10% masih berkurang, masih ada, masih kelihatan. Kalau 5% minimum paymentnya 5% itu kelihatannya sedikit di pemotongan pokok, ya. Gitu ya, kayak seperti tidak berkurang, tapi sebenarnya berkurang, itu pasti berkurang. Karena 5% pasti ada hitungan pokok. Ya. Siapa lagi? Nurjana, saya belum pernah dapat SP, tapi katanya mau dilelang. Anda bisa laporkan proses. Prosesnya itu sudah tidak benar. Tapi jaga-jaga, Anda ingat pada saat perjanjian kredit itu ada alamat surat menyurat. Itu Anda pastikan Anda tinggal di sana. Kalau di sana pastikan tanya dulu, ada security, tanya sama security, lihat dulu di rumahnya. Di rumah itu lihat di bawah. Siapa tahu kalau misalnya melalui pos, kantor pos, jadi dia mengirim, takutnya dilempar-lempar aja kan. Pastikan. Tapi kalau Anda tidak menerima, Anda bisa pada saat dia melakukan lelang ada kirim surat. Saya tidak pernah mendapatkan SP. Gini Pak, saya telat 8 bulan di bank titik-titik, tapi sertifikatnya masih turun waris atas nama 3 orang, apa bisa dilelang? Tidak bisa, gitu ya. Kalau masih turun waris nggak bisa lah. Kak mau tanya kalau tagihan Kak mau tanya kalau tagihan udah lunas, cara menutup kartu kredit gimana? Anda tinggal telepon, minta ditutup ya. Telepon ke call centernya, minta ditutup. Nah, nanti pasti dia tanya kenapa, alasannya kenapa. Telepon ke call centernya, bukan datang ke bank ya, bank konvensional itu bukan. Tinggal telepon ke call centernya, Anda balikan kartu kreditnya, ada nomor call center. Anda bisa telepon langsung, minta langsung ditutup. Ya, pastikan benar-benar ditutup. Itu adalah perintah. Perintah itu wajib dilaksanakan oleh pihak bank. Ya, melalui call center ya, penutupan kartu kredit. Tapi jangan Anda gunting dulu, jangan. Kalau Anda gunting dulu, terus tidak melapor, bahaya. Annual fee akan berjalan setiap tahunnya, iuran tahunan. Sehingga banyak yang terjadi call 5, ya itulah, bahaya. Segera ya. Toke. Siapa lagi? Gemini sudah, Nurjana sudah, Nanang sudah, ini sudah, Alon pemberi SP, Alon sudah, Toke sudah, Adit sudah, siapa lagi nih? Udah semua ya, udah saya jawab semua. Tadi sudah, saya lihat bawah lagi nih. Nah begitulah, biasanya pihak bank memang akan melakukan upaya bagaimana caranya debitur itu akan membayar. Banyak debitur ini kadang-kadang kalau tidak dilakukan penagihan, dia diam. Kenapa pihak bank tidak datang? Padahal itu adalah kewajiban. Kewajiban tetap kita akan debitur laksanakan. Mau ditagih mau tidak, Anda tetap melakukan pembayaran. Ya enggak? Nah, itu sederhana. Tapi pada saat ada masalah, Anda menyalahkan pihak bank, tugas bank. Enggak juga. Jadi di sini kita harus sama-sama berintrospeksi diri. Kita menyalahkan bank, tapi kita sendiri tidak melakukan perbaikan. Nah, kalau petugas yang melakukan kesalahan, melakukan penagihan yang tidak sesuai dengan aturan, Anda jangan membuat kesalahan juga. Kecuali Anda memang benar-benar tidak ada yang mau dibayar, tidak ada uang, tidak ada yang bisa dibayar. Kalau ada uang, Anda wajib bayarkan, ya enggak? Kalau tidak ada uang, Anda kondisinya lagi terkendala, Anda sudah jelaskan, tapi pihak bank tidak mau mendengarkan Anda, itu urusan mereka, ya enggak? Yang penting kewajiban kita selesaikan dulu, gitu ya. Tapi bukan masalah debitur, mentang-mentang kita debitur minjam semuanya debitur salah, enggak juga, ya enggak? Manusia kan ada hilap gitu kan, hilap ya. Semuanya disalahkan debitur, enggak. Bank kegiatan bisnis, kalau dia tidak mau ada yang menunggak, jangan dia ngasih kredit, sederhana aja kan. Ngapain dia ini? Kalau harus mau
kalau mau minjam ingat dulu kemampuan. Ya kemampuan pada saat itu kemampuan, tapi tiba-tiba bulan depan, bulan berikutnya tiba-tiba tidak ada kemampuan, bagaimana? Berarti analisanya nggak benar itu petugas bank. Masa debitur disalahkan? Jadi jangan inilah introspeksi diri lah bank itu. Siapa lagi? Nurjana, saya tiap bulan bayar tapi kurang dari angsuran Pak, termasuk tidak bayar di sistemnya. Iyalah, kurang Rp1 pun tidak bisa langsung ini Rp1 pun Anda bisa dikatakan menunggak, bisa dikatakan uang prestasi. Kan sudah jelas perjanjiannya. Katakan 5 juta, 4.999.999 rupiah. Rp1 kurang kan? Nggak bisa juga. Kalau ada kemampuan ya minta diturunkan, ya, dikecilkan cicilannya, minta direstruktur. Ahmad Effendi, Pak, saya telah 1 tahun usaha saya lagi kolab dan saya dapat undangan dari bank, apakah saya wajib hadir? Sebenarnya kalau tanya wajib hadir atau tidak undangan, ya datang aja. Yang jelas Anda informasikan, Anda jelaskan permasalahan Anda seperti apa. Bukan tidak mau bayar, tapi bagusnya pada saat itu Anda tulis ada notulen ya, notulen pada saat Anda ketemu ya. Tapi jangan tulis yang menjatuhkan, melemahkan posisi debitur. Contohnya begini, saya belum membayar bukan berarti saya tidak mau bayar, tapi kondisi keuangan saya seperti ini. Untuk itu saya mengajukan, saya di sini sekaligus mengajukan kemampuan saya sebesar segini. Dijelaskan kemampuannya. Itu urusan pihak bank mau atau tidak. Notulen itu sangat penting, ya. Tapi kalau tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan, katakanlah yang membuat kelemahan itu, Anda berjanji membayar minggu depan, bulan depan, atau tanggal berapa Anda sebutkan, bagusnya jangan ditulis itu, jangan ditulis. Saya tidak bisa menjanjikan kapan tanggalnya yang pasti, minggu depan atau bulan depan saya tidak bisa menjanjikan. Tapi yang jelas saya pada saat ada uang langsung segera saya bayarkan. Itu jangan sampai menjatuhkan kalian ya. Lagi nih, Greta Indriani, kalau di restruktur kok malah tambah banyak ya Pak? Emang seperti itu? Ya, bertambah banyak. Jadi apakah restruktur itu solusi terbaik? Enggak, bukan solusi terbaik. Solusi terbaik ya pasti melunaskan ya Kak. Tapi kalau saat itu restruktur itu menyelesaikan masalah pada saat kita agak meringankan pada saat itu. Tapi menurut saya pada saat kita kondisi lagi menurun, itu kan itu agak meringankan bagi debitur. Pada saat usahanya sudah lancar, minta dikembalikan lagi ke cicilan seperti sedia kala, ya. Gitu ya. Kalau restruktur kan panjang, bunganya makin banyak juga kan. Nah, gitu. Gitu Rita ya, Rita Indriani. Ahmad Effendi, makasih sama-sama. Oke Pak, bisa hilang lagi untuk penutupan kartu kredit. Hilang maksudnya hilang gimana? Pokoknya di telepon, kartunya jangan digunting dulu. Itu kartu kredit tidak bisa dilakukan penutupan apabila tidak ada perintah dari si debitur, permintaan. Nah, telepon ke call centernya. Setelah di call center, nanti pihak call center pasti akan mengarahkan Anda. Nah, mulai sekarang Anda potong, gitu ya, dipotong, digunting, ya enggak. Kalau tidak nelpon ke call center, itu iuran tahunan akan tetap jalan. Rita Indrani, iya saya sudah dapat somasi menunggak 3 bulan. Wah, nanti tenang aja, udah, pokoknya fokuskan cari uang, nanti segera selesaikan tunggakan yang ada. Siapa lagi? Gemini, Pak, motor saya sudah telat di leasing 3 bulan, apa yang harus dilakukan? Ya kalau misalnya ini segera ini aja lah, kalau ada fokuskan cari uang aja. Nanti kan pada saat ini, pada saat ada uang segera selesaikan. Yang perlu Anda perhatikan, namanya kendaraan semakin lama semakin turun harganya. Jadi semakin lama Anda menunggak, nanti Anda akan rugi. Pasti tunggakan yang ada itu pasti akan akan menggulung kan. Sedangkan harga motor itu semakin lama semakin turun kendaraannya itu. Jadi sayang kalau misalnya dia menunggak ataupun seperti apa. Ataukah misalnya nanti bisa minta dinegosiasi pelunasan seperti itu, pelunasannya ya. Gitu. Kalau dilakukan penarikan, tidak boleh dilakukan penarikan paksa oleh pihak kreditur. Ananda,
minjam 100 juta, macet 7 tahun, sekarang jumlah total 300 juta, sekarang pusing. Ya udah, pada saat mau lunasin, nah minta negosiasi aja, ajukan secara tertulis, ya Ananda. Yosef Alvino, malam Pak, kalau lagi struktur agunan kebakaran apakah dapat asuransi? Tergantung apakah sudah diasuransikan atau tidak di restruktur, diasuransikan atau tidak. Biasanya kalau misalnya agunan itu ada bank yang mengambil agunan dipasang asuransi, ada yang tidak. Sebenarnya itu wajib dipasang asuransi, di cover asuransi, bukan apa-apa. Kadang-kadang debitur sendiri yang tidak mau, karena biayanya itu lumayan kan, biaya asuransi itu per mil, dibagi 1000 misalnya, katakanlah berapa, nanti preminya seperti itu, biayanya itu kan. Tapi kalau kebakaran, saran saya misalnya ini Anda bisa minta grace period, penundaan, misalnya katakanlah 6 bulan, 6 bulan tidak membayar. Jadi diinfokan itu bisa namanya grace period. Grace period ini kan bukan restruktur ya, jadi dia ada penundaan pembayaran. Apakah usahanya, tempat usahanya dia kebakaran ataukah rumahnya, sehingga mengganggu jalannya perekonomian kan, cash flow-nya terganggu, minta grace period. Tapi tetap dikembalikan oleh pihak bank, persetujuannya ya. Bank wewenang mempunyai hak prerogatif disetujui atau tidak. Biasanya kalau namanya kebakaran disetujui biasanya ya. Tapi jangan lupa dilampirkan, ajukan secara tertulis, dilampirkan bukti-bukti memang rumahnya itu kebakaran, fotonya, surat keterangan begitu ya. Siapa lagi nih? Nur Hadi, Assalamualaikum Pak, kalau pinjam kur sudah SP3 KTA terakhir itu nanti kita atau KTA itu terakhir itu nanti bagaimana solusinya? Itu ada agunan atau tidak? Biasanya tidak ada agunan. Nah, kalaupun ada agunan bisa dititip, ditagih, itu aja ya. Misalnya yang lain-lain, pasti kerugian Anda sulit mengajukan kredit di tempat lain. Mikaela, Pak, aku di bank titik-titik macet 5 bulan. Tadi orang bank ke rumah, nanti Anin saya suruh datang ke kantor nemuin kepala unit. Anin, maksudnya Anin? Nanti Anin saya suruh datang ke kantor nemuin kepala unit. Nah, terus temuin aja. Anin, namanya Anin ya. Temuin aja, gak ada masalah. Ya, tapi jangan tanda tangan surat pernyataan apapun juga ya. Tapi Anda permohonan silakan ditulis, nggak ada masalah. Bang Yazir, malam Pak, apakah syarat restruktur apakah harus melunasi tunggakan yang dulu? Benar, harus diselesaikan tunggakan yang ada. Minimal bunga berjalan dan dendanya itu dibayarkan. Tapi bisa dinegosiasi ya. Ajukan secara tertulis saja. Yusuf, Bang, lelang agunan tanpa ada komunikasi dari pihak bank ke kita emang bisa Bang? Tidak bisa. Untuk lelang wajib diinformasikan ke debitur. Ada pemberitahuan ke debitur. Jadi bukan persetujuan ya. Jadi bank mau melakukan lelang minta persetujuan dari debitur, bukan. Jadi wajib hanya menginformasikan. Tujuannya apabila Anda keberatan, Anda bisa bernegosiasi dengan pihak bank. Ya, tapi wajib hukumnya. Itu adalah prosedur. Sudah ngasih rencana, Rita yang sudah ngasih gift, makasih ya. Yang ini jangan lupa dikasih tap like ya. Siapa lagi? Hadi sudah, Ananda sudah, Rita. Pak, kalau di sidang dampaknya apa ya? Di sini selalu bilang seperti itu. Bohong itu, biarin aja udah. Ancaman-ancaman, jangan takut. Biarin aja, diem-diemin aja ya. Itu nakutin doang, nggak usah khawatir. Siapa lagi? Ika Wulandari, cara membayar pokok di bank tanpa bunga gimana caranya? Kalau selagi masih lancar, itu kecil kemungkinan diberikan namanya dispensasi seperti itu, diskon. Semua kebijakan yang ada di bank akan diberikan untuk kredit yang bermasalah, ya. Begitu ya. Kalau kita bayar pokoknya aja, bank kan ini pendapatannya adalah bunga dari kredit, ya, bunga kredit. Jadi kalau misalnya minta ini, nanti yang gaji pegawai bank nggak ada. Maksudnya kalau misalnya bank memberikan kebijakan, ini tidak ada aturan tertulis ya.
memberikan kebijakan itu kepada debitur yang bermasalah. Itu tanda kunci, kata kuncinya. Gitu ya. Ananda, pinjaman tanpa agunan 100 juta apakah bakal digugat di pengadilan, Bang? Tidak. Gitu. Bisa aja, bisa kemungkinan, tapi kecil sekali. 90% tidak. Ya. Lina Juliana, berarti kalau mau restruktur harus melunasi tunggakan bunga? Iya, tapi tetap diajukan permohonan minta keringanan lah. Misal katakanlah harus dibayar itu 10 juta, bisa kita minta, bisa katakan misalnya 5 juta atau 4 juta atau 3 juta. Bisa ajukan permohonan, tapi wewenang dan keputusan ada sama pihak bank. Kita hanya melakukan permohonan. Kalau tidak mampu bagaimana? Kalau disuruh bayar tunggakan semuanya, sedangkan cicilan yang bakal jadi cicilan restruktur itu 5 juta, disuruh bayar 10 juta, matilah jagoannya. Ya kan? Logika sederhana seperti itu. Ika Wulandari, apakah kita harus gagal bayar dulu kalau ingin membayar pokoknya? Saya tidak membayar itu. Kalau gagal bayar, kalau menunggak, itu misalnya katakanlah kalau gagal bayar itu misalnya kondisi memang membuat Anda itu tidak bisa membayar kan. Kalau Anda tunggakin, nah ini risikonya nanti jangan seperti itu ya. Minimal Anda minta keringanan untuk katakanlah kalau masih lancar penalti dikurangi ya enggak, atau bebasin penalti, ataukah bunga berjalan dikurangin, seperti itu, keringanan seperti itu aja. Kalau ditunggakin sayang ya. Apalagi, makasih ya Bocil sudah kasih gift ya. Bocil luar biasa Bocil. Mikaela, agunan saya sertifikat tanah Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Bang Yazid, apakah jaminan sporadik sebagai pendamping sertifikat apakah bisa dilelang? Sporadiknya tidak bisa dilelang. Tapi yang itu jaminan agunan tambahan itu. Agunan utamanya mana? Agunan utamanya sertifikat. Itu biasanya sertifikat dipasang hak tanggungan, itu bisa dilakukan lelang. Riri, makasih ya sudah ngasih gift. Makasih ya Riri ya. Makasih Tobio, makasih. Semoga sehat selalu ya Riri. Makasih ilmunya Bang, sama-sama ya. Riri mau tanya nggak? Tanya aja langsung. Ananda, makasih sudah ngasih gift ya. Kita Indrani sudah, Yusuf Siombing ya. Terima kasih infonya Bang, semoga selalu diberi kesehatan, diberikan rezeki, amin, alamin. Toke, saya mau nutup kartu kredit itu, kalau mau nutup sekalian iuran tahunan minta dihapus juga ya Pak? Iya Pak. Kalau misalnya ada iuran tahunannya, ya bilang aja gini, kalau ini Pak nanti saya akan ajukan lagi deh. Saya takut saya menunggak nanti ke depannya, jadi saya minta dihapuskan. Saya tidak mau jangan sampai saya terjadi menunggak, makanya saya harus tutupin dulu kartu kredit ini. Kan saya nggak mau jadi debitur yang bermasalah gitu. Jadi mohon untuk dihapuskan dulu annual fee-nya, iuran tahunannya. Nanti pada saat saya merasa kemampuan saya membaik, saya ajukan lagi ya, kayak gitu lah, rayu-rayu sedikit lah ya enggak. Siapa lagi nih? Iri, makasih banyak Ibu Bang, sama-sama Iri ya. Siapa lagi nih? Ika, dapat SP3, apakah kita dapat negosiasi untuk membayar pokoknya aja? SP3 masih bisa SP3, tapi masih kecil kemungkinan bayar pokoknya aja ya. Masih kecil kemungkinan. Bisa nggak? Bisa. Ajukan secara tertulis saja, tapi masih kecil kemungkinan. Gitu ya. Siapa tadi? Ika Wulandari, memberikan diskon, bank memberikan kebijakan itu tergantung dari tingkat permasalahan dari debitur dan tingkat bagaimana resiko hukumnya seperti apa, ya enggak, apakah asetnya itu gampang dijual, kan gitu kan, masalahnya seperti itu, posisi tawarnya akan dilihat seperti itu ya. Apakah ada bakal sengketa atau tidak, itulah yang diperhatikan bank. Siapa lagi? Ika sudah. Mikaela, Pak, berarti hari Senin nanti kalau saya nemuin kepala unit, jangan mau kalau disuruh tanda tangan apapun juga gitu ya. Boleh tanda tangan, tapi tidak memberatkan Anda, tidak menjatuhkan debitur. Ya, contohnya janji bayar tanggal segini. Kalau misalnya tidak membayar, saya bersedia dilakukan apa, jangan.
jangan ya, jangan mau. Tapi bagusnya jangan tanda tangan. Tapi kalau bisa itu kan ada notulen, notulen itu harus menguntungkan Anda. Saya sudah mengajukan maunya seperti apa, itu aja. Kalau tidak ada, Anda coret, buat disposisi di bawah. Saya tidak sepakat dengan di atas, yang tidak sepakat dicoret aja, tanda tangan, gitu ya. Siapa lagi? Bang Yazid, pihak bank mengatakan apabila jaminan sertifikat tidak mencukupi, maka sporadik tambahan bisa dilelang. Tidak bisa dilelang. Kan ngomong aja bisa aja kalau ngomong. Kalau saya bisa aja ngomong, Pak Yazid, kalau tidak bayar, nanti 10 hari saya ambil, nanti semua kendaraan Bapak saya ambil semuanya. Bisa aja ngomong kan, nggak ada masalah. Tapi aktualnya, realnya itu tidak bisa, ya. Mau diapain? Pakai apa dia bisa mengambil? Tetap tanda tangan Bapak juga, tanda tangan AJB, jual beli normal. Dina Yuliana, Pak, bunga tunggakanku 100 juta lebih. Kemarin minta restruktur, macet lagi. Bagaimana? Minta restruktur kembali. Restruktur itu tidak ada ketentuan berapa kali direstruktur, ya enggak? Mau 3 kali, 4 kali, 5 kali nggak ada masalah. Karena banyak kemampuan debitur lagi bermasalah. Sekarang pihak bank tinggal pilih mau NPL-nya meningkat ataukah dikasih restruktur, begitu kan? Ini adalah pemimpin sebagai pihak bank harus tahu ambil tindakan seperti apa yang harus dilakukan. Jangan sampai merugikan perusahaan. Perusahaan kan tidak rugi perusahaan. NPL bisa terjaga, bisa aja. Ya kan? Umi Kliki, Bang, call 2 bersih sampai kapan, Bang? Call 2 itu kan hanya menunggak 1 hari sampai 90 hari. Jadi kalau menunggak sekarang langsung back to current, kembali lancar, udah selesai. Nggak ada masalah. Cuman kalau nunggaknya call 2 terlampau lama, bulan ini menunggaknya 3 hari pembayarannya, 5 hari, 10 hari, 5 hari, 10 hari. Kalau berulang kali itu sulit melakukan pinjaman ke pihak bank lain. Ya, bank atau lembaga keuangan lainnya, gitu. Atau kalau Anda seperti itu minta digeser ininya, digeser jatuh temponya, bisa. Berapa lama? Ya, ada lunas sekarang bulan depan di atas tanggal 16 clear. Tapi kelihatannya masih rekodnya kelihatan. Bulan 5 bulan yang lalu pernah menunggak kelihatan. 6 bulan yang lalu pernah menunggak kelihatan. Itu kelihatan. Itu makanya induk data itu di BI checking. Induk dari semua bank lembaga keuangan wajib mengecek dari BI checking. Ya. Berarti nanti aku coret yang tidak ini Mikaela. Nanti aku coret yang tidak setuju gitu, Pak. Iya, ya tidak setuju coret. Kalau tidak boleh ya saya tidak setuju, mau gimana lagi? Ya enggak? Kalau ini Anda tuliskan aja. Pokoknya jangan menjatuhkan Anda sebagai debitur. Habri, terus saya macet, aset saya mau dilelang. Terus masalahnya di mana mau dilelang? Jadi kalau dilelang, apakah sudah ada pemberitahuan? Pada saat pemberitahuan itu Anda masih bisa negosiasi ke pihak bank. Ya. Rita Indrani, makasih Pak, ilmu sama-sama. Siapa lagi? Ananda, pinjam tanpa guna 100 juta macet 7 tahun. Apakah bisa sita aset debitur atau penjamin kalau ke pengadilan? Tidak bisa, kan tanpa agunan, ya enggak? Tapi semuanya kembali lagi ke pihak pengadilan yang memutuskan. Tapi tanpa agunan itu debitur tanda tangan nggak suami istri, karena tanpa tanda tangan salah satu itu perjanjian bisa dibatalkan ya di pengadilan, tidak mungkin dilakukan di pengadilan. Anda ingat itu aja kata kuncinya. Ada nggak persetujuan tanda tangan pada saat pengajuan kredit atau pada saat kredit dicairkan, ada tanda tangan pasangan ya. Tenang aja, nggak masalah. Siapa itu? Ya dulu. Ananda sudah. Yudi, Bang, saya macet. Sekarang dialihkan ke CC. CC-nya ngejar-ngejar, padahal sertifikat ada di CC. Ya biasa. Kalau dia namanya nagih biasa, dikejar-kejar lah. Kalau namanya tagih, kalau nggak dikejar, nggak ditagih namanya kan. Tapi perlakuan cara penagihannya semuanya tetap mengacu terhadap aturan yang ada. Misalnya katakanlah SP 123 maunya seperti apa nih, kalau tidak bisa tidak bisa terus diajak musyawarah, tidak ada juga, baru dilakukan lelang gitu ya. Gak ada masalah CC atau enggak, sama aja. Siapa lagi? Umu Kliki, Bang, saya call 2
Bisa bersihnya bang, soalnya saya jadi susah mau pengajuan. Iya kan sudah saya jelaskan tadi, memiliki. Kalau misalnya pengajuannya itu, call 2-nya itu berulang kali setiap bulan, itu kecil kemungkinan diberikan kreditnya. Tapi biasanya bank tidak mau. Tapi kalau leasing kemungkinan ya masih bisa. Ya, kalau bank ngajuin seperti itu nggak mau. Call 2 kan, call 2-nya berapa hari call 2? Call 2 itu kan antara 1 hari menunggak sampai 90 hari. Berapa lama? Call 2-nya itu. Kalau 2 bulan menunggak, call 2 juga. 3 bulan menunggak, call 2 juga. Tapi call 2 kalau misalnya yang diberikan dispensasi sama pihak bank, biasanya menunggak, misal katakanlah bulan ini cuma 1 hari. Bulan depan lancar, bulan depan lagi 1 hari. Masih dia dikategorikan wajar. Ya. Seperti Mikaela. Terus kalau menghadap kepala unit nanti dimarah-marah. Tutup telinga aja, diamin aja. Kalau dia marah-marah, Anda pulang aja. Ya, nggak usah diladeni. Ya, daripada Anda pusing-pusing sakit hati, mending Anda pulang. Pak, saya datang sini bukannya dimarah. Kalau Bapak mau tujuan mau marah, saya pulang aja. Kita cari solusi di sini. Begitu aja. Apa yang pusing-pusing? Yudi, tapi kenapa bang, utang saya 2,8 M, tapi sekarang sama CC dikenakan denda dan bunga menjadi 7,8 M. Oh iya, seperti itu, Cesi. Tenang aja, tidak ada masalah. Anda bisa datang langsung ke kantor saya di sini bisa. Nanti saya bantu bagaimana. Ya, itu di sana. Biasanya Cesi seperti itulah. Dia kan mau ngambil keuntungan. Sama ya berdagang. Kalau dagang bapak bisnisnya katakanlah jual beli handphone. Beli handphonenya itu modalnya 5 juta. Pasti ambil keuntungan lebih kan? Nah seperti itulah kira-kira ya Pak. Bunganya itu keuntungan lebih itu bunga berjalan, dendanya itu gitu ya Pak. Tapi bisa dinegosiasi itu. Gitu ya Pak Yudi. Oke Pak, biasanya untuk iuran tahunan kartu kredit berapa Pak? Berapa? Nominalnya kali. Enggak tahu, ada yang biasa, yang silver, yang gold, yang platinum. Ya, ada yang mana nih? Beda-beda itu. Nanti ada namanya itu black card, ya enggak. Platinum kan yang ini kan tergantung dengan ininya, limitnya seperti itu kan. Yudi, terima kasih Pak Ibu, sama-sama. Mikaela, jadi takut saya Pak. Kalau takut ya Anda ajukan tertulis saja lah. Permasalahan Anda apa, maunya seperti apa, kasih surat ke sana. Ya, kalau takut ngapain? Anda pinjam nggak takut, datang aja. Kalau takut misalnya dia marah-marah pulang, ya kan udah jelas ya. Umi Kikil, terima kasih penjelasan, saya selalu sama-sama. Untuk gol iuran tahunnya berapa? Nggak tahu saya, kali gol beda-beda kan. Ada 150, ada yang 250, tergantung. Ada 500, nah sekarang nggak tahu. Saya udah lama tidak pegang kartu kredit nih sekarang ini. Ya nggak, sudah 10 tahun saya udah selesaikan semua. Siapa lagi? Saya cek lagi di sini. Ini sudah ada, kita sudah, Ananda sudah, Yudi sudah, Mikaela sudah. Saya cek dulu mana yang belum. Habri, Bang, pinjaman saya 750 juta. Saya sudah dikembalikan uang ke bank sekitar kurang lebih 500 juta. Kurang lebih 500 juta. Jadi begini Pak Habri, pada saat namanya itu cairnya 750 juta, ada namanya itu bunga dan pokok. Memang Anda ngitungnya itu pada saat cicilan, tidak kan? Bank tidak begitu. Jadi kalau misalnya katakanlah ini bentuk cicilan panjang ini, jangka waktu. Kalau dibagi pokok dan bunga, jadi dipotong segini. Pokoknya ini pokoknya dipotong kecil, bunganya di awal akan dipotong besar, ya. Jadi walaupun Anda bilang sudah mencicil 500 juta, tapi pokok yang terpotong itu akan masih sangat jauh. Jadi kalau Anda sudah mau bayar setengah kredit itu baru potong paling 30%-an. Ya enggak? Sudah setengah masa kredit baru potong banyak, pokoknya semakin lama semakin besar dipotong.
bunganya semakin lama semakin kecil. Makanya pihak bank, kalau kita tenornya 5 tahun, jangka waktu 5 tahun, pada saat masuk tahun keempat, tahun ketiga, tahun keempat, itu pendapatan bunganya sedikit, karena pokok banyak terpotong, gede pendapatan bunganya sedikit. Makanya diberikan top up, diberikan pencairan kredit kembali, ya, supaya pendapatannya bisa menambah. Begitu kira-kiranya Pak Abri ya. Siapa lagi nih? Mama Ainara, bagaimana caranya utang biar lunas Pak? Bayarlah kalau misalnya kalau pengen lunas. Dan bingung saya jawab kalau jawab kayak gini. Gitu ya Mama ya. Bingung saya jawab kalau seperti itu. Agak berat jawabannya. Pertanyaannya agak berat. Ya. Udah fokus saya cari uang. Nanti kalau ada uang segera selesaikan ya. Sekarang mau ngapain? Kalau nggak ada uang kita pusing-pusing ngapain? Yang jelas Anda tujuannya cari uang, usahakan bagaimana bisa menyelesaikan. Coba lihat jamnya. Ini sebentar lagi saya sekitar 5 menit lagi 5 menit lagi selesai ya, 5 menit lebih lah ya. Mikaela, kalau kita mau pelunasan apakah bisa bayar pokok Pak? Nah itu saya jawab dari tadi, tergantung dari permasalahan. Kalau kondisi lancar akan sulit, 90% pasti ditolak, ya enggak? Gitu ya, dari pokoknya aja. Mikaela, kalau dekat saya pengen konsultasi langsung sama Bapak, ini alamat saya di sini nih. Tinggal datang aja langsung, nggak masalah. Ya, di mana luar kota, tinggal datang aja dari pesawat, sampai terus. Gak masalah, jauh naik Grab. Kalau nggak ada naik Grab, naik motor. Nah, ya nggak, naik motor nggak ada, jalan kaki. Sekali bawa bendera ya, jalan-jalan bendera. Demo, nggak canda-canda. Bisa nanti tinggal kalau misalnya kedatang ke Jakarta bisa mampir ke sini ya. Siapa lagi? Sudah banyak sudah. Ikalah aku di Bekasi Pak. Deket lah Bekasi, pikir jauh kali lah Mikaela ini, ya Allah. Bekasi ke sana tinggal deketnya, tinggal sekali gas ya sampai. Aduh, saya pikir jauh banget. Ya, keluar tolnya itu Cikeas, Cimanggis dan Cikeas, langsung sekitar 500 meter sampai. Pikir jauh di kota, nggak taunya jauh di ini aja di Bekasi. Mikaela, bilang jauh-jauh. Siapa lagi nih? Udah di sini ini udah saya jawab ya. Udah semua ya. Toke mana Toke tadi? Mana Toke saya lihat. Untuk yang gold iurannya. Ya udah itu sudah saya baca semuanya. Mungkin itu aja ya. Saya istirahat malam minggu, besok malam minggu malam Senin saya live lagi ya. Mungkin terima kasih teman-teman yang sudah gabung. Indorayani, kalau dari Cikarang dekat ya Pak, dekat lah dari Cikarang, sekali gas saja sampai. Keluarnya tol Cikeas ya, Cimanggis Cikeas sekitar 500 meter ya. Nanti kalau misalnya ada di profil saya ada WA, nanti tinggal di ini aja nanti di Serok di sana, nggak masalah. Datang langsung alamat ini, langsung dicek aja di ini, ketahuan. Podomoro Goloview, nanti apartemen Podomoro Goloview udah lebih enak ya, langsung keluar tol. Mungkin itu aja, sampai ketemu besok Minggu malam Senin di jam yang sama, jam 20.30. Yang sudah ngasih gift terima kasih, dan yang belum ngasih gift tidak apa, terima kasih juga atas kehadiran, terima kasih, dan mohon maaf belum bisa jawab di inbox, saya belum bisa jawab di di komentar, saya belum bisa jawab. Saya lebih banyak interaksi seperti inilah di inbox yang jarang sekali saya buka. Kalau di komentar kadang-kadang saya lagi ada waktu, saya langsung saya lagi saya akan balas karena keterbatasan waktu ya. Saya lebih suka interaksi seperti ini. Anda bertanya, semuanya bisa mengetahui ya. Begitu ya. Terima kasih semuanya. Yang belum sempat saya jawab, mohon maaf. Nanti sampai ketemu besok lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.